Awaludin dan Kiki Wirdayani Sari, Prof. Siapa, Bu? Muhammad Alif Toha, Awaludin, dan Kiki Wirdayani Sari. Oh ya, mungkin di percepat kelompok 4 ya, supaya kita bisa segera mulai. Halo. Siapa tadi? Kiki, siapa tadi saya lupa? Kayaknya belum ada, Pak. Iya, Pak. Kiki Wirdayani yang ada, Prof. Yang duanya itu kayaknya belum join, Prof. Harusnya yang presentasi lebih awal join ya. Gimana teman-temannya Ibu Kiki? Kalau Pak Alif Toha Pak lagi di luar kota perjalanan Pak, tapi kalau Pak Awaludin belum aktif Pak. Bagaimana nih penilaiannya itu? Ini penting sekali kalau presentasi juga, itu Prof, tapi nggak aktif. nanti diborong habis nilainya sampai Ibu Kiki kalau gitu ya. Ya karena presentasi itu sangat penting ya, sangat menunjang nilai dari teman-teman ya. Kalau hanya sekedar kehadiran, waduh, semua bisa ya. Oke, tolong diaktifkan videonya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Hari ini pertemuan terakhir akan dipaparkan oleh kelompok 4 ya, namun ada kendala sedikit ya karena hanya saudari Kiki ya yang sendiri ya, jadi mau tidak mau kalau tidak hadir rekan-rekannya ya diborong habis nilainya oleh Ibu Kiki karena presentasi ini sangat penting ya teman-teman ya. Kalau perkuliahan itu banyak bisa penilaian dilakukan ya, tidak hanya kehadiran ya. Salah satunya poinnya itu adalah selain kehadiran tentu tugas ya, keaktifan dan perilaku di dalam perkuliahan. Makanya saya katakan kemarin ya, bantu juga saya atau kami ya untuk memberikan penilaian yang terbaik ya. Ada berapa orang yang belum waktu itu ya? Saya lupa. Saya cuma ingat Pak Firman. Ada berapa orang yang belum kemarin? Mungkin juga Pak Ridwan kayaknya. Pak Ridwan sudah ya? Siapa kemarin belum? Sementara Pak Ridwan, Prof. Ya. Sementara Pak Ridwan yang bisa. Iya, maksud saya yang belum ini. Iya, yang belum waktu itu Pak Firman dengan siapa? Saya lupa. Mungkin Pak Andri belum atau sudah kemarin perkenalkan dirinya? Belum, Prof. Baru mau. Oh, belum ya? Siap, Prof. Minggu lalu hadir waktu hari Kamis, Pak? Zoom-nya belum bisa masuk, Pak, itu hari, Prof. Itu pertemuan pertama terlempar keluar terus itu apa? Sudah Anda bisa. Mungkin karena Bapak matikan kamera ya? Iya, Prof, karena di WC itu hari jadi pas lihat HP, sudah keluar dari Zoom. Iya, dikeluarkan semua. Dikeluarkan, Prof. Iya, sebelum kita lanjut mungkin presentasi kita lanjut dulu kan cuma 2 orang ya yang belum ya. Mungkin Pak Firman dulu, baru Pak Andri. Silakan Pak Firman. Mohon izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Firman Ridwan, asal dari Kabupaten Pindrang, sekarang berdomisili di Makassar, Prof. Mohon izin, kami bekerja di Polda, Prof, bagian bidang sumber daya manusia, Prof. Izin. Oh, bidang SDM ya? SDM, Prof. Ya memang dari Polda banyak dari bidang SDM. Pak Bagas sudah pindah ya, sudah lama pindah di Jatim ya, Polda Jatim. Kalau Pak Bagas sudah pindah, Prof, karena pas mereka sekolah Sespim
Pak Bagas penempatan di Polda Jatim. Sama istri ya, sudah pindah katanya juga ya? Istrinya juga sudah pindah, Ibu Muli, sudah pindah ke Jatim juga, ngikuti suami, Prof. Iya, ya. Iya, sayang itu ya. Padahal beliau itu Pak Bagas tinggal promosi, beliau tidak berani meninggalkan pekerjaan mendampingi Pak Kapolda. Saya tim penilai memang seperti begitu Pak Firman ya. Artinya kalau Aspri Beliau Aspri itu kalau Korspri itu Prof, izin dia itu yang melekat mengatur jadwalnya Kapolda Prof. Kemana Kapolda mereka ikut. Karena mereka kayak kalau ada tamu mereka layani dulu. Nanti di jadwalnya untuk ketemu Kapolda kapan. Apalagi Polda Jatim Prof. Polda besar. Banyak tamunya. Maksud saya kan biasa sip-sipan, kan ada tim kan? Kalau untuk pejabatnya sendiri Prof, kecuali anak buahnya dibawanya, kayak staf-stafnya itu sip-sipan. Kalau dia Korspri sendiri. Makanya beliau tidak mau, saya paksa betul beliau untuk promosi. Jadi dia minta ujian promosi Zoom. Kalau promosi tidak bisa. Seandainya wisuda yang dia tidak mau ikuti tidak apa-apa. Tapi kalau promosi kan tidak bisa. Saya paksa, dia bilang tidak bisa Pak. Nanti biar saya dipecat atau tidak melanjutkan S3 saya daripada saya meninggalkan. Ya, artinya kan berbeda kesatuan juga ya. Iya, Prof, karena beliau juga saya, iya. Nah, katanya ya, persiapan mau promosi Kapolres juga, tapi belum tahu di mana. Oh ya, beliau sudah sudah naik pangkat Prof jadi AKBP, jadi beliau juga persiapan untuk menduduki jabatan Kapolres. Kalau Kapolres mungkin lebih gampang ujinya nanti Prof. Memang betul. Dia bilang daripada 3 hari lalu saya telepon lagi beliau. Dia bilang mendoakan segera saya bisa menjadi Kapolres. Kalau sudah jadi Kapolres saya mengatur waktu, dia bilang. Ya, lebih gampang kalau Kapolres juga kan. Saya bilang argonya jalan Pak, ya mau di apa? Saya ketemu dia di Surabaya beberapa bulan yang lalu. Ya itulah, cuman kesian kan, nanti sudah di ujung, apalagi istrinya kan sudah selesai ya. Ya oke. Makasih Pak Firman. Ya Prof. Iya, selanjutnya Pak Andri ya, yang belum mana? Ya, assalamualaikum Prof. Izin nama saya Andri, perkenalkan berdomisili di Nrekang Prof, tepatnya di Kecamatan di Baraka. Aktivitas sehari-hari itu di Kabupaten Tanah Toraja Prof, kerja di instansi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Terima kasih Prof. Iya. Oh, tapi orang yang Rekang tapi kerjanya di Toraja. Siap Prof. Iya. Siapa tahu ada keluarga yang mau lanjut S1, ya bukan hanya Pak Andri ya. Iya. Mau lanjut di Fakultas Ekonomi UMI, silakan diajak ya. Oh iya. Kebetulan Pak Latunrung Iya. itu menjanjikan kami beasiswa. Oh iya, siap. Tapi hanya untuk orang Rekang. Oh iya, siap. Yang mau melanjutkan S1 di Fakultas Ekonomi. Oh. Kebetulan saya dekan Fakultas Ekonomi. Apa tahu ya, ada ya keluarga, kerabat yang mau silakan Pak, nanti. Iya Pak, iya, terima kasih banyak Pak. Saya data ya untuk kasihkan data-datanya ke Pak Latunrung. Ya. Ini khusus untuk S1 ya Prof ya? S1 ya, hanya tapi untuk ekonomi saja Pak. Iya. Oh iya, siap, terima kasih banyak. Iya. Sudah semua ya. Kemarin kenal ya, tinggal 2 saja itu ya. Pak Firman dengan Pak Andri ya kemarin lah. Pak Awal sudah atau belum? Kayaknya baru bergabung Pak Awal ya. Siap Prof. Berapa pertemuan kayak nggak pernah muncul ya Pak? Iya Prof, baru gabung ini Prof di pertemuan kali ini. Oh, kenapa Pak? Apa hambatan kendalanya? Kemarin agak ini Prof, sibuk di kegiatan kantor yang sekolah rakyat. Baru kemarin sempat ini. Di mana kerjanya Pak? Di Kementerian Sosial Prof. Di Makassar atau di mana? Penempatannya di Takalar Prof. Oh,
Kabupaten Takalar, PT Baru satu kali hadir ya? Untuk Prof, Prof. Pertemuannya dosen keempat kayaknya baru pertama kali, Prof. Mungkin yang lain juga minim, Pak, kehadirannya. Yang dosen sebelumnya saya masuk terus, Prof. Cuman untuk yang dosen terakhir ini baru pertama kali kehadiran. Oke. Iya. Tadi Ibu Kiki belum ada yang bergabung temannya? Masih sendiri atau ada? Sudah ada Prof. Siapa? Pak Waludi dengan Pak Alif Toha. Oke. Ya, baik. Singkat saja. Berapa slide anunya, Bu? PowerPoint-nya? 13, Prof. Oke, ya dipersingkat saja ya. Saya juga ada kegiatan pagi hari ini. Saya tidak bisa berlama-lama. Ya dimulai saja. Silakan diambil alih. Saya harap di dalam presentasi ini bergantian untuk memaparkan makalahnya. Ya sebentar kita kondisikan apa kita buka sesi diskusi atau ya, tidak ya. Oke, silakan. Ya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Serikat Kerja dan Hubungan Industrial, yang dimana terdiri dari kelompok 4. Yang pertama ada Pak Alif Toha, yang kedua ada saya sendiri Pak Waludin, dan yang ketiga Ibu Kiki Wirdayanisari. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kita serahkan kepada Ibu Kiki untuk memaparkan materinya. Silakan, Ibu. Definisi serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihadiri oleh perusahaan. Serikat pekerja dapat digunakan oleh pekerja sebagai alat untuk tentang serikat pekerja dan hubungan industrial. Ya, silakan dikeluarkan Bapak ini. Ya, satu pertanyaan saya ya. Silakan, mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 4. Silakan. Izin Prof bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Mungkin terkait masalah yang dipaparkan ini, masalah serikat kerja. Sebenarnya ikon dari serikat kerja sebenarnya bagus juga kalau dianggap temanya Tan Malaka ini sebenarnya ini. Tapi ya, karena ini yang disajikan oleh kelompok 4. Yang ingin kami tanyakan itu bagaimana kira-kira ini terkait tema makalahnya, serikat kerja bisa menjamin efektifnya serikat kerja itu, istilahnya dengan memikirkan kepentingan politik atau birokrasi istilahnya yang terjerat dalam ikatan itu, sehingga apakah tidak terkaburkan oleh tujuan utamanya dari serikat kerja tersebut. Istilahnya bagaimana juga bagaimana juga menyinkronkan satu tujuan serikat pekerja ketika di dalam golongan serikat itu berbeda-beda pekerjaan. Nah, kemudian apa contoh konkret nyata yang betul-betul serikat kerja ini mengangkat tunjangan atau penghasilan karyawan-karyawan itu? Terima kasih banyak. Mungkin bisa ditangkap ya, langsung dirangkum saja itu apa makna isi pertanyaannya. Bisa ditangkap kelompok 4. Bisa ditangkap atau ingin langsung saya satukan pertanyaannya? Bisa dirangkum saja, Pak. Ya, dirangkum ya. Karena kan diarahkan oleh Prof bahwa satu pertanyaan. Jadi begini Pak Wal. Kira-kira sertifikat serikat kerja ini bagaimana menjamin efektivitas serikat kerja bila melihat dari kan ada ini beberapa istilahnya
dari sisi apakah tidak terjebak dari birokrasi dan unsur politik, sehingga akan mengaburkan tujuan utamanya dari tujuan serikat kerja ini. Ya, itu. Dan kemudian bagaimana ini ya, itu bisa ditangkapkan di situ, Pak? Ya. Ya, bagaimana kira-kira menyatukan satu persepsi di antara serikat kerja ini yang berlatar belakang beda-beda kerjaannya, beda-beda pekerjaan di situ. Kemudian apa contohnya? Itu kan satu paket itu, Pak ya. Kemudian apa contoh konkretnya yang kan tidak ada saya dilihat di presentasi ini terkait masalah contoh ini, yang peningkatan, betul-betul peningkatan penghasilan atau tambahan untuk karyawan dilihat dari aspek serikat kerja ini, istilahnya fungsi-fungsinya atau gerakannya ini. Apa kira-kira yang bisa dijadikan contoh yang bukti nyata ini? Ya, karena kan nyata ini baik. serikat kerja ini. Nyata juga pergerakannya dan terorganisir. Jadi kita menunggu buktinya ini di dalam isi makalah. Apa yang bisa kita jadikan bukti? Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, siap. Silakan langsung ditanggapi kelompok Oman, ya. Silakan. Baik. Langsung. Saya akan coba menjawab dari pribadi saya sendiri. Ya, siap. Yang pertanyaan inti yang disampaikan itu adalah yang pertama itu efektivitas serikat kerja ya. Iya, siap. Ya, bagaimana serikat kerja bisa menjamin efektivitasnya, khususnya agar tidak terjebak dalam birokrasi atau kepentingan politik tertentu yang bisa mengaburkan tujuan utama serikat kerja yang yaitu memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Yang itu yang pertama kita perlu penyatuan persepsi dan tujuan dulu. Bagaimana menyatukan persepsi dan tujuan bersama di dalam serikat kerja, padahal anggotanya berasal dari beragam latar belakang pekerjaan dan fungsi di perusahaan. Bagaimana menyatukan persepsi? Yang pertama, contoh nyata dan kontribusi serikat kerja. Apa contoh konkret atau bukti nyata bahwa serikat kerja berhasil meningkatkan kesejahteraan karyawan? Misalnya, yang melalui yang pertama itu kenaikan gaji. Yang kedua adalah tunjangan kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga, pinjaman karyawan berbunga ringan dan atau perlindungan dari PHK sepihak. Contoh kalimat tanya sederhana jika digunakan. Dalam konteks serikat kerja, bagaimana kita bisa menjamin bahwa serikat tetap efektif dan tidak terseret pada birokrasi atau politik yang bisa melemahkan fungsinya? Lalu dengan latar belakang kerja yang beragam di antara anggotanya, bagaimana menyatukan tujuan bersama? Apakah ada contoh nyata? Ya, bagaimana serikat kerja menjamin efektivitasnya itu tantangan birokrasi internal bisa membuat keputusan lambat atau tidak responsif. Kepentingan politik dapat menyusupi serikat kerja terutama jika ada afiliasi dengan partai atau tokoh tertentu. Ya, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Rotasi kepemimpinan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh anggota dan pemisahan tegas antara peran serikat dan politik praktis agar fokus pada isu pekerja bukan agenda eksternal. Mungkin bisa dibantu oleh teman kelompok saya untuk membantu menjawabnya. Kepada Pak Alip Toha mungkin atau Ibu Kiki menambahkan. Untuk menambahkan, kalau dari saya pribadi itu kalau bagaimana efektifnya serikat pekerja yang mana latar belakangnya berbagai bidang kerjaan, itu biasanya dalam
itu serikat pekerja. Sebelum itu ada di macam-macam ada yang bagian cabang, ada serikat pekerja cabang, ada serikat pekerja pusat. Nah, biasanya mereka mengusulkan pendapatnya yang mau dibuatkan dalam perjanjian dengan perusahaan itu ke pusat. Nanti pusat yang mengusulkan ke perusahaan apakah yang mana-mana yang dibuatkan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan, baik itu secara efektivitas perusahaan atau perjanjian-perjanjian yang mendukung kemajuan perusahaan, baik itu secara kesejahteraan pegawai maupun kesejahteraan keluarga pegawai. Nah, untuk contohnya itu saya kalau di luar perusahaan PLN itu saya belum dapat. Kalau dari perusahaan saya sendiri ini baru-baru ada perjanjian antara serikat pekerja dengan perusahaan. Itu banyak kesejahteraan pegawai yang kita dapat. Salah satunya yaitu ketika cuti bersama tidak dihitung lagi sebagai jam kerja, yang biasanya sebelum-sebelumnya itu walaupun cuti bersama itu dipotong cutinya. Nah, sekarang itu kalau kita cuti bersama di tanggal merah itu sudah tidak dipotong sebagai cutinya kita. Nah, itu salah satu contoh kesejahteraan pegawai yang kita dapatkan. Nah, kalau masalah yang Bapak bilang tunjangan itu mungkin saya belum bisa share masalah tunjangan. Gimana Pak Andri? Dari saya sudah menarik ya, artinya sudah menjawab dari butir-butir yang saya tanyakan itu. Cuma mungkin sedikit saya tambahkan saja, artinya sudah terjawab yang saya tanyakan itu. Kalau kita berbicara masalah serikat kerja ini, menurut saya itu kan ada pepatah itu bahwa tumbuhkanlah 3 kecerdasan itu, artinya kritis dan emosional dan spiritual. Mungkin lebih karena bila salah satunya tidak tumbuh maka 2 kecerdasan lainnya ikut terhambat. Nah, artinya kalau berbicara masalah serikat kerja ini mungkin lebih didominankan pada kecerdasan kritisnya yang untuk perlu ditingkatkan sebenarnya ini. Dan luar biasa juga karena sudah terorganisir betul-betul ini serikat buruh, karena ada kalau misalnya kenapa tadi saya angkat tema bahwa sebenarnya Tan Malaka juga sebagai patut memang karena di dalam serikat kerja itu beliau juga dijadikan ikon serikat tani, serikat buruh, sama dengan bukunya itu yang di dalam dari penjara ke penjara. Artinya bagaimana beliau dikatakan bahwa pahlawan yang tanpa tertulis namanya di dalam nasional. Nah, itulah di perjuangan-perjuangannya beliau itu bagaimana mengangkat serikat kerja, serikat buruh. Dari sisi perjalanan sejarahnya di waktu pembuangan dan pelariannya itu, bagaimana di Senemba Beach ketika dia diberikan juga posisi di sana, bagaimana mementingkan karyawan-karyawan yang betul-betul ditindas oleh penjajah kolonial Belanda itu. Di situ dampak pelajaran-pelajaran penting terkait masalah tema ini nih, serikat kerja ini, bagaimana beliau memperhatikan betul namanya pekerja yang ditindas. Ini kalau zaman sekarang Pak, terkait masalah yang makalah ini sudah luar biasa sebetulnya ini diperhatikannya ini serikat kerja, karena malah sampai di undang-undang kan itu di nomor 12 tahun 2000 itu. Yang kalau misalkan kita beralih ke masa lalu itu terkait masalah penindakan itu, masalah Rodi itu lebih keras lagi bahwa masalah serikat kerja ini. Kayak bagaimana waktu penjajahan Jepang itu yang semena-mena untuk ini kan. Tapi luar biasa ini, artinya sudah ada pemerhatian lah bagi kita dengan adanya undang-undang
Kalau kita kaji-kaji kembali yang diceritakan di dalam buku-bukunya para toko-toko ikonik tersebut itu, aduh, begitu teriris hati kita ini kalau kita dalami ceritanya itu. Biar luasnya temanya ini. Terima kasih banyak. Untuk dari kami itu cukup, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Sudah diberikan kesempatan. Iya, makasih. Saya tidak bisa full mengikuti perkuliahan ini. Kalau memang mau dilanjutkan, silakan ya. Tapi saya harus undur diri ya, karena ada kegiatan keluarga yang saya tidak bisa tinggalkan. Kalau memang teman-teman mau lanjut, silahkan. Kalau tidak, ya saya rasa cukup. Ya, menambahkan apa tadi judulnya kelompok 3? Saya lupa. Industri apa? Serikat Pekerja, Prof. Dan hubungan industrial. Serikat Pekerja. Oh, Serikat Pekerja dan hubungan industrial. Oke, iya. Ya, saya tambahkan sedikit ya, ketika kita berbicara tentang serikat pekerja ya, mulai kalau dikaitkan dalam dunia industri, ya memang ini cukup menarik ya. Di mana terkait hal ini selalu menjadi fenomena ya, hampir di semua negara. Tapi memang khususnya di Indonesia memang sampai hari ini belum ketemu format yang tepat ya untuk memuaskan atau aspirasi dari serikat pekerja ini atau buruh itu betul-betul bisa diakomodir. Puncak kekecewaan mereka itu ketika terciptanya undang-undang cipta kerja ya, atau omnibus law, yang mana ini rame ya, heboh di mana-mana, terjadi kekacauan, demo besar-besaran dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap undang-undang itu diciptakan justru menguntungkan para konglomerat ya dan pemerintah, tapi tidak pro kepada mereka. Ya, memang buruh ini atau serikat pekerja ini memang luar biasa juga kekuatannya, kekompakannya ya, persatuannya, banyak sekali asosiasinya mereka. Ada KSPI, ada SPMI, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan memang jumlahnya luar biasa, itu jutaan ya, jutaan. Ya, karena memang ya masyarakat Indonesia kan jumlahnya cukup besar populasinya. Ya, jadi mau tidak mau sulitnya untuk mencari pekerjaan yang layak ya, ya mereka harus bergabung ke dunia industri ya. Akhirnya karena kekuatan politik, karena jumlah statistik mereka yang besar, akhirnya mereka juga melenceng juga sebenarnya dari komitmen yang mereka buat ya. Ujung-ujungnya lari ke politik. Sekarang mereka telah memiliki partai, mendirikan partai, partai buruh. Partai buruh, ya. Betul. Nah ini ya saya tidak terlalu mengikuti lagi ya. Cuman waktu ramai tentang omnibus law, undang-undang cipta kerja, saya ikuti betul. Tapi sejak mereka bergabung atau mendirikan partai, saya agak kecewa. Ya, karena kalau kita ikuti sebelumnya, ya luar biasa memperjuangkan hak-hak serikat pekerja ya dengan berbagai aspek di dalamnya. Namun dalam perjalanan tuh kok belok ke kiri, ke politis ya. Nah, ini kan ujung-ujungnya larinya ke politik ya. Jadi sebenarnya menarik ya kalau kita pelajari, kalau kita ikuti, kita dalami terkait dengan serikat pekerja dan hubungannya dengan industrial, sebenarnya cukup menarik ya. Apalagi kan Bapak Ibu di sini juga ada yang berprofesi sebagai pengusaha atau pebisnis yang tentu sangat penting memahami seperti apa serikat pekerja dan buruh ini. Ya mungkin saya tambahkan untuk bikin lebih dalamnya, silakan dipelajari undang-undang terkait dengan cipta kerja yang sempat menjadi polemik. Mungkin barternya itu adalah ketika undang-undang tersebut jadi, maka mereka dibantu untuk mendirikan partai. Sebenarnya saya nggak sepakat juga karena kalau angka statistik ya memang luar biasa, cukup menarik ya kalau dibawa ke politik. Karena jumlah mereka cukup besar. Tapi pertanyaannya, kehadiran mereka dengan keberadaan partai ini mampu tidak menyerap aspirasi keinginan dari mereka, terutama
mereka yang selalu merasa dirugikan dan dizalimi ya oleh perusahaan-perusahaan atau konglomerat ya. Tentu poinnya adalah terkait dengan employee well-being ya. Ujung-ujungnya adalah kesejahteraan karyawan, itu poinnya sebenarnya. Employee well-being ya, kesejahteraan dari karyawan, itu tujuan utamanya mereka. Karena memang regulasi setiap negara berbeda-beda ya, dan capaian-capaian yang diinginkan juga oleh mereka itu ya, karena banyak sekali kelompoknya mereka ya, banyak sekali. Apalagi kalau kita berada di Pulau Jawa, ya hampir tiap hari kita lihat itu mereka demo, aksi, membentangkan spanduk menuntut hak-hak mereka. Tentu poinnya adalah terkait kesejahteraan atau ada hak-haknya yang tidak dibayarkan. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya, ya silakan kalau memang mau lanjut silakan. Kalau cukup ya saya rasa cukup ya, saya ada acara keluarga yang bisa saya pikirkan. Oke, saya rasa cukup karena ini pertemuan terakhir. Makasih banyak buat semua, khususnya Ibu Kumu ya selaku ketua tingkat yang banyak membantu proses dari perkuliahan ini yang selalu mengingatkan kami ya dosen ya. Ya saya ingatkan juga jangan Bapak Ibu terlena ya, siapkan betul-betul judul tesisnya untuk tesis ke depan, jangan terlena, sesering mungkin untuk membuka atau mempelajari Google Scholar ya, karena dengan seringnya Ibu membaca paper yang ada, membuka pikiran, menambah wawasan ya seperti apa ke depannya. Ya, mungkin itu saja. Makasih. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 600 meter, bergabung ke Jalan Soki Kopo, Kalimantan.